Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal mengupdate salah satu cryptocurrency yang memang ada good news terbaru. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, di sini seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, untuk kondisi market sekarang ini udah kembali terperosok, udah kembali anjlok. Di mana sekarang itu Bitcoin telah turun 4,75%. Bahkan Ethereum ini tinggi juga ya, 9,52%, dan di sini disusul oleh beberapa altcoin lainnya yang mengalami penurunan oleh arus Bitcoin. Oke, jadi langsung saja yang bakalan gua bahas sekarang itu adalah koin XRP. Di mana koin ini adalah salah satu koin favorit gua yang mempunyai mental baja dan juga tahan banting. Wow. Nah, ini untuk koin XRP. Nah, jadi untuk kondisi XRP sekarang dia telah mengalami penurunan 4,62%. Dan sekarang kira-kira ada good news apa nih dari koin XRP? Cuman begini, sebentar nih ya. Jadi banyak juga orang-orang yang memang berspekulasi atau mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Katanya koin XRP ini sudah ada sejak tahun 1988 gitu ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa XRP ini adalah akan menjadi penggantinya US dollar gitu. Wow, jadi bagaimana nih menurut kalian? Barangkali dari kalian pun mempunyai pendapat masing-masing, silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk yang pertama, ada orang yang berspekulasi bahwasannya si XRP ini katanya sudah ada sejak tahun 1988. Mungkin kalau untuk dari segi perencanaan dari tahun 1988 itu gue setuju. Tapi kalau untuk XRP ini sudah ada sejak tahun 1988 itu gue kurang setuju sih ya. Dan untuk yang kedua, di sini ada juga yang katanya si XRP akan menjadi penggantinya US dollar. Nah, kalau ini mungkin gue sedikit setuju. Dan ada juga orang yang masih menyamakan antara XRP dan juga Ripple. Nah, di sini untuk XRP atau Ripple ini jelas berbeda. Ripple adalah perusahaan yang berdiri di US. Untuk XRP adalah cryptocurrency. Nah, jadi bagaimana sih untuk siklus XRP dan juga Ripple? Jadi untuk perusahaan Ripple, dia mempunyai misi sendiri, mempunyai tujuannya sendiri. Bahkan untuk perusahaan Ripple ini dia telah bekerja sama dengan bank-bank besar. Di mana ini sangat bertolak belakang gitu ya dengan cryptocurrency lainnya yang memang tidak berkawan dengan perbankan. Tapi untuk si perusahaan Ripple ini dan juga XRP dia berkawan dengan perbankan. Dan bagaimana nih ceritanya si XRP ini bisa menjadi pengganti US dollar. Jadi perusahaan Ripple ini ingin menjadi solusi buat orang-orang di seluruh dunia gitu, khususnya dalam segi mengirim uang atau mentransfer uang lintas negara. Jadi contoh apabila kita ingin mengirim uang dari negara Indonesia ke India, untuk saat ini nih ya, itu kita harus melalui beberapa tahap gitu. Yang jelas-jelas di situ kita harus menukarkan dulu dari rupiah ke US dollar, dari US dollar baru dikirimkan ke India, di India kita tukar lagi dari US dollar ke mata uang yang sah di negara India ya, kurang lebih seperti itu, dan pastinya itu akan menghabiskan banyak biaya dan juga waktu yang lama. Dan di sini si Ripple itu perusahaan Ripple dia ingin menjadikan solusi yang sangat efektif atau yang sangat efisien, di mana dia juga ingin menyediakan biaya yang rendah dan juga dari segi kecepatan yang sangat cepat. Maka dari itu dia mengeluarkanlah cryptocurrency yang bernama XRP ini. Jadi nanti untuk XRP adalah akan dijadikan sebagai bridge currency. Jadi kita tidak perlu lagi itu untuk menukar ke US dollar gitu ya, dari rupiah ke US dollar, dari US dollar lagi ditukarkan ke mata uang yang sah di negara India gitu, itu nggak perlu. Jadi di situ langsung dikonvert oleh XRP-nya. Kita cukup mengirimkan lewat XRP, nanti si XRP-nya langsung yang akan mengolah dan langsung ditujukan ke negara India ya, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin ini adalah salah satu, pengiriman yang sangat efisien dan juga sangat cepat gitu ya. Dan sekarang beberapa negara sudah mulai untuk memasuki CBDC gitu ya, Central Bank Digital Currency. Nah, mungkin kedepannya si Ripple ini atau XRP akan dijadikan sebagai pengiriman yang cepat dan juga dengan biaya yang murah gitu ya, kurang lebihnya seperti itu tuh. Karena memang ketika ada yang lebih murah, lebih cepat dan juga lebih efektif, ngapain kita harus ribet-ribet dan juga memakan waktu yang lama, memakan biaya yang besar gitu ya. Nah, mungkin seperti itulah banyak orang yang berspekulasi bahwa XRP akan menggantikan US dollar. Wow. Ketika kita melihat gambar burung seperti ini, di mana
Burung ini adalah terdapat di salah satu majalah Economics Rothschild gitu ya, kakek moyang kita yang bernama Rothschild. Dan dari gambar inilah dan dari majalah inilah banyak orang berspekulasi bahwa si XRP ini telah ada sejak tahun 1988 karena majalah ini ada dari tahun 1988 yang telah dikeluarkan oleh kakek moyang kita yang bernama Rothschild. Dan ketika melihat koin di sini ada angka 10 dan juga tahun 2018. Dan untuk koin XRP telah diluncurkan pada bulan 10 tahun 2018. Wow. Dan ketika melihat dari gambarnya, ini ada dolar yang dibakar dan juga diinjak oleh si burung. Ya mungkin dari sinilah orang-orang berspekulasi bahwasanya XRP ini akan menjadi kandidat pengganti dolar. Wow. Oke, survei Ripple baru menunjukkan 70% pemimpin keuangan percaya CBDC adalah masa depan fiat. Nah, jadi di sini banyak sekali memang negara-negara maju ya, khususnya untuk negara Indonesia pun sama. Sekarang telah membangun yang namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Nah, di sini ada 70% pemimpin keuangan percaya CBDC adalah masa depan fiat. Nah, kira-kira ada juga dari teman kita yang berkomentar, "Bang, kira-kira ketika nanti diluncurkannya digital rupiah atau rupiah digital, kemungkinan ada nggak untuk menggunakan blockchainnya Ripple?" Menurut gua ada aja kemungkinan gitu, karena di sini ada survei Ripple itu baru menunjukkan 70%. Artinya masih sisa 30% gitu ya dari berbagai negara. Dan sampai sekarang si Ripple ini masih dalam tahap pengujian gitu ya. Jadi secepat apa, semurah apa, seefektif apa gitu ketika memang mengirim uang menggunakan blockchainnya Ripple ini lintas negara. Ya kurang lebih seperti itu. Sebuah laporan baru oleh perusahaan blockchain Ripple, XRP menunjukkan bahwa pemain sektor keuangan utama sedang mempertimbangkan mata uang digital bank sentral yaitu CBDC sebagai masa depan uang kertas. Ripple New Value Report yang diterbitkan pada 15 Juli menyatakan bahwa lebih dari 70% respon dari 5 wilayah global berpendapat bahwa CBDC memiliki potensi lebih besar untuk mendorong perubahan sosial yang vital dalam 5 tahun ke depan dengan manfaat seperti inklusi keuangan dan akses ke kredit. Nah, jadi di sini ada sebuah laporan baru oleh perusahaan blockchain Ripple. Di sini telah menunjukkan bahwa pemain sektor keuangan khususnya untuk CBDC sedang mempertimbangkan gitu ya untuk mata uang digital sebagai masa depan uang kertas. Dan di dalam Ripple New Value Report yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli gitu di dalam sebuah penilaiannya gitu ya, dalam sebuah penilaian itu diterbitkan pada tanggal 15 Juli dan di sini menyatakan bahwa lebih dari 70% responsibel gitu ya dari 5 wilayah global berpendapat bahwa CBDC memiliki potensi lebih besar untuk mendorong perubahan sosial dalam 5 tahun ke depan. Dan di dalamnya itu terdapat manfaat seperti inklusi keuangan dan juga akses terhadap kredibilitas. Wow, ini luar biasa banget gitu ya. Dan di sini ini masih terus diuji gitu ya dari sebuah blockchainnya Ripple gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Survei yang mengumpulkan umpan balik dari 1.600 responden menunjukkan bahwa kawasan Asia Pasifik memimpin popularitas CBDC. Di wilayah tersebut Bank Sentral China memimpin setelah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk memperluas proyek percontohan CBDC ke lebih banyak kota. Khususnya 85% pemimpin di lembaga keuangan yakin negara mereka masing-masing akan mengungkapkan CBDC dalam 4 tahun ke depan. Selain meningkatkan inklusi keuangan, mereka percaya bahwa mata uang digital akan membuat negara mereka lebih kompetitif di 44%, meningkatkan sistem pembayaran di 43%, di samping memajukan inovasi keuangan yang lebih luas di 42%. Nah, jadi di sini survei pertama yang telah dikumpulkan umpan balik dari 1.600 respon bahwa Asia Pasifik itu menjadi pemimpin popularitas CBDC. Khususnya untuk di wilayah tersebut gitu ya. Bahkan di sini dari bank sentralnya negara Cina, dia telah memimpin. Setelah baru-baru ini, dia pun telah mengumumkan untuk rencananya memperluas proyek percontohan terhadap penggunaan CBDC ke lebih banyak kota. Mungkin bukan hanya dari perkotaannya aja, karena di sini masih dalam tahap pengujian, mungkin belum dibuka untuk lintas negara gitu. Hanya diuji di dalam sebuah negara itu tersebut ya, khususnya di negara Cina aja gitu. Belum diuji ke luar negara ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun ada 85% pemimpin di lembaga keuangan yang telah yakin terhadap negara mereka masing-masing gitu akan mengungkapkan CBDC di dalam 4 tahun ke depan. Ya, kemungkinan di dalam 4 tahun ke depan CBDC ini akan sudah bisa digunakan gitu atau dari berbagai negara sudah mempunyai mata uang digital sendiri-sendiri gitu ya.
Ya mungkin untuk di Cina ini yen gitu ya, yen digital, untuk di Indonesia itu adalah rupiah digital ya, pokoknya seperti itu. Dan di sini untuk mata uang digital itu 44% lebih kompetitif. Dan ada 43% di dalam segi peningkatan sistem pembayaran. Dan di sisi lain pun ada 42% untuk memajukan inovasi keuangan yang lebih luas. Ya itu khususnya ya. Jadi diluncurkannya CBDC, Central Bank Digital Currency itu untuk bisa memudahkan kita semua untuk bisa mentransfer atau mengirim uang lintas negara gitu. Itu makanya di sini XRP akan bekerja sama dengan perbankan-perbankan. Sebetulnya XRP ini targetnya bukan retail seperti kita. Target dia adalah dia akan bekerja sama dengan bank sentral atau perbankan lah ya. Jadi nantinya kemungkinan CBDC ini akan menggunakan blockchain-nya Ripple itu menurut gue pribadi gitu. Intinya seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai koin XRP. Jadi sekarang itu kurang lebih ada 70% ya yang telah respon terhadap blockchain-nya XRP. Ya, jadi di sini udah jelas sekali antara XRP dan juga Ripple itu jelas berbeda. Tidak bisa disamakan antara XRP dan juga Ripple. Jadi Ripple itu adalah perusahaan, XRP ini adalah kripto. Nah, jadi tujuannya itu memang sama supaya lebih efisien, supaya lebih efektif. Makanya di sini Ripple mengeluarkan produk yang namanya XRP ya. XRP ini adalah kripto gitu supaya bisa menjadi bridge currency. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.